Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody. Last meeting, we have learned about what is business, and um, you also have discussed about your view, yeah, your point of view about the business itself. Now, in this chance, I would like to discuss with you about wait about the business operation, how to start your business, yeah, how to operate your business. Well, as what we have learned last week, you probably still confused what is the difference between business and business English. Let me repeat you once more, ladies, gentlemen, that business is the whole kinds of business that you know, yeah. But business English is the way you communicate by using the language. Okay, only that. That's the only difference. All right, using the language to explore your business. So well, it's actually, it can be business Indonesian, business business Japanese, business, but not, because we are now in English department, so we just study business English as the language that we use to communicate. All right, English is the way, is the language that we use to communicate our business to other people, gitu ya. Alright, now we would like to discuss still overall about the business, ya, masih masih general aja tentang bisnisnya, belum ke language-nya. Later, when we really discuss about the language, we will be more focusing on correspondence, yeah, how to communicate with other people through English. All right, now let's think deeply about how to start, how to operate your business. Pasti teman-teman di sini pasti pengen punya bisnis sendiri kan ya. Pasti misalkan ada yang pengen jadi guru aja, ada yang pengen punya bisnis, ada yang pengen jadi translator, ada yang pengen jadi tour guide. Nah, nilai tambahnya ya, dan nilai tambahnya, adding value-nya pada bisnis English ini sebenarnya you can manage all of them, become your own business. Kamu suka jadi guru, suka ngajar, you can open your own English course dengan manajerial tersendiri, gitu ya. Itu sebenarnya poin plusnya di bisnis. Alright, now let's take a look at the business operation. Okay. According to Nikolenko 2008, ya, tahun 2008, Nikolenko itu bilang bahwa a variety of operations keep business, especially large corporation, running effectively, efficiently, ya. Jadi operasi dalam bisnis itu membuat supaya bisnis kita tetap terjaga secara efektif dan efisien. Khususnya kalau bisnis ini udah besar, ya. But it's okay, kita kan perlahan-lahan belajar supaya nanti kita bisa punya bisnis yang besar. Oke ya teman-teman ya. Alright, now common business operations, ya. Business operation yang umum itu ada banyak divisi, ya, seperti di perusahaan-perusahaan itu ya. There are lots of division, misalnya marketing, production, finance, human resource management. Nah, itu adalah divisi-divisi dalam operasi bisnis. Okay? And then, in term of production, Nikolenko also emphasized that business operation includes activities of conceptualizing, yeah. Okay, please wait. All right. Now, in terms of production, let me repeat, yeah. In terms of production, Nikolenko emphasized that it includes activities, ya, dalam produksi itu it includes activities of conceptualizing, membuat konsep, designing, mendesain, creating products and services, ya. Jadi teman-teman, dari satu macam aja produksi, ya, production division sebagai salah satu operasinya, di situ include conceptualizing, designing, creating products and services, gitu ya. Jadi dalam satu produksi aja udah banyak yang dipakai. Alright. Now, why
do business? Why does business needs concept? Ya, sebelum kamu uh, membuat suatu bisnis ya, sebelum kamu merencanakan sebuah bisnis, tentunya everybody needs konsep dulu. Bisnismu mau dikonsep seperti apa? Ya, what kind of concept that you are going to do in your business? Oke? Nah, maka konsep itu penting teman-teman. For example, sekarang lagi booming yang namanya jual, katakan di depan kampus misalkan es oyen misalnya ya, atau sup buah. Nah, now you have to make concept of your sup buah or es oyen or any kinds of snacks misalnya ya. Itu seperti apa? Banyak orang yang jual es buah, banyak orang yang jual es oyen misalnya. Tapi apa yang membuat, what makes your product different from other people? Nah, itu yang harus perlu kamu konsep, gitu ya. And then, selain itu juga, you need to, in conceptualizing ya, kalian juga perlu untuk melakukan investasi dalam bentuk research, development, and marketing. Nah, kenapa sih harus di research? Research itu kayak gini misalnya, kalian mau jual es oyen tadi misalnya ya, kalian mau jual es oyen, terus produk ini nanti suatu saat you want to export this product. Siapa tahu ya kan, who knows. Nah, now dalam hal ini you have to do the research. Kira-kira es oyen ini supaya bisa saya jual dalam jangka waktu yang dalam jangkauan yang lebih besar, misalkan nggak hanya di Sidoarjo, bisa dijual di East Java ya, seluruh Jawa Timur, terus bisa dijual di seluruh Indonesia, itu konsepnya mau dibagaimanakan, gitu ya. So you have to think about the concept by doing the research. Nah, researchnya gimana? You may googling, ya. You may also interview orang yang sudah sukses, interview orang yang punya produk yang hampir sama, terus tanya gimana caranya. Oke? Okay? Ya, biasanya sih bayar kalau kayak gini ya. And then you need to develop, ya, develop and market. Alright, nah sekarang kita akan bahas gimana sih marketing itu ya. Ladies, gentlemen, uh, sebenarnya what is marketing? What is marketing? Yeah, this is actually the process of identifying the goods and services, barang dan jasanya, that customers or consumers needs and wants. Nah, pasar itu you have to understand sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar itu apa, yang dibutuhkan consumer itu apa, yang mereka inginkan apa. That's why you have to identify tadi ya, you have to identify the goods and services, barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan sama consumers. Alright? Jadi apa aja yang dibutuhkan sama consumers ya, price, misalnya harga yang pas ya, harga terjangkau, tempat yang terjangkau, dan waktu pemesanan, misalkan waktu penjualanmu jam-jam berapa aja. Itu yang dibutuhkan oleh consumers. Oke, jadi consumers tuh butuh kepastian ya guys, nggak hanya kamu yang butuh kepastian. Alright, now seperti yang tadi juga, marketing juga butuh strategi untuk memasarkan produk ya, memasarkan produk dan jasa. Where are the potential places? Ya, jadi kalian kalau memasarkan sesuatu, kalau di situ nggak laku, bukan berarti jualanmu nggak laku, nggak enak, tapi cuma bukan pasarnya aja. So teman-teman, you have to find the potential place ya, you have to find, search the potential place. Di mana sih tempat yang berpotensi untuk kamu kasih jualanmu itu, untuk kamu pasarkan jualannya itu, untuk memasarkan produk atau jasanya, gitu ya. For example, misalnya di Sidoarjo ini, kamu teliti dulu, ya, kira-kira, atau yang ada di Jakarta sana ya, teman-teman yang dari Permata, diteliti dulu. Di sana itu yang lagi marak apa?
Terus customer-nya itu, orang-orangnya itu sukanya apa? Kalau misalkan customer di sana, consumer di sana, kira-kira mereka sukanya adalah uh, es buah misalnya ya, atau yang dingin-dingin gitu ya, jangan jual yang hangat. Paham ya? Nah, intinya simple kayak gitu ya. Simple things like that. And then so cari tempat yang berpotensi. Nah, carinya gimana? Ya, you have to try. Try selling in one place, try selling in other place, selling terus pokoknya. So the basic thing intinya adalah bisnis itu jual, oke? Okay? Jual produk or jasa, alright? Nah, oke. Okay. Instead of marketing, ya, a firm promotes products and goods, ya, products and services by doing some methods such as advertising or personal sales, ya. Jadi kalau industri-industri itu kan biasanya promosinya lewat advertisement, iklan, atau lewat sales, ya, sales itu loh ya. Nah, it's all about the way to market. Nah, kamu mau bikin dengan cara apa? Salesmu dengan cara apa? Promotingmu dengan cara apa? Today there are so many ways ya. Kalau dulu mungkin hanya terkotak-kotak pada jualan lewat TV, iklannya hanya lewat TV. Wah, itu mahal pakai banget teman-teman ya. Nah, tapi kalau sekarang you can sell for free ya. Sekarang banyak sosmed, Instagram, TikTok, WA status, Facebook, semuanya bisa kamu pakai ajang untuk berjualan for free tanpa bayar biaya iklan. Gitu ya. Nah, ini aja yang dimanfaatkan ya. Ini boleh dimanfaatkan untuk pebisnis pemula seperti sekarang ini. Seperti kalau misalkan kalian adalah bisnis pemula, ya kamu boleh memanfaatkan potensi-potensi ini daripada harus langsung nombok banyak ke TV atau kemana, ke radio atau kemana gitu ya, yang belum jelas pasarnya. Oke? Okay? Oke. Okay. Alright. Now, let's start doing the business ya teman-teman. Silakan teman-teman. Mungkin sekarang masih bingung. Saya tuh masih bingung mau bisnis apa ya. Saya juga kepingin punya bisnis, tapi saya tuh bingung mau bisnis apa. Nah, teman-teman, I want to share to you first ya. Saya bukan orang yang berbisnis jasa, berbisnis barang, tapi saya adalah pebisnis jasa. Nah, kebetulan di keluarga saya pebisnis barang, pebisnis makanan keluarga saya. Nah, let me tell you my experience in services business ya. Saya punya bisnis jasa. Nah, jasa yang saya lakukan bergerak di bidang apa aja ya. I'm as what you know ya, I'm master of ceremony. Oke. Okay? Terus saya juga seorang translator. Saya juga pengajar privat, les TOEFL dan lain-lain. Nah, tapi saya nggak terlalu fokus di privat ngajar. Yang lebih saya fokuskan adalah I'm becoming a master and ceremony and also translator. Wow, ternyata bermanfaat banget loh ya. Dulu saya waktu kuliah, saya memang ambil bisnis English. Untuk apa? Untuk bisa mengelola. Kayak gimana sih kita kalau membisniskan sebuah jasa. Gitu ya. Jadi dulu saya sudah bisa MC sejak kuliah. Saya juga translate sejak kuliah. Tapi alhamdulillah dengan belajar caranya berbisnis, nah dengan belajar cara bersikap ya, the way you act ya, the way you behave with other people, nah itu it makes it really helpful ya, it's really helpful to my career sekarang ini. Okay, now ladies gentlemen ya, as what's all you know ya, bisnis saya bergerak di bidang jasa per MC-an ya, jasa per MC-an. Nah, at the very beginning ya, saya cuman research aja, tanya ke teman-teman yang MC tapi mereka yang ininya lebih tinggi. Maksudnya jam terbangnya lebih tinggi. Nah, they commonly MC itu teman-teman ya, kalau MC untuk acara wedding misalkan ya, wedding yang itu kita perlu research. Kalau kita misalkan mau kasih budget, biasanya kan ada yang nanya ya, Mbak,
berapa kalau MC gitu ya. Nah, uh, honestly, I never give price to anyone ya yang mau pakai jasa saya MC. Tapi kadang mereka juga tanya-tanya. Nah, akhirnya saya lihat dulu tamunya siapa aja, research. Ini namanya research, teman-teman. Tamunya siapa aja, terus acaranya seperti apa, lamanya berapa, lihat rundown-nya, terus kita rapat gitu ya. Nah, setelah lihat-lihat kayak gitu, rundown dan segala macamnya, baru saya bisa menentukan. Nah, sekali MC berapa gitu ya. Nah, pengalaman dari my other friends ya, the experience from other friends yang juga profesi sebagai MC, itu mereka karena mereka murni seorang MC. Kalau saya kan uh, sama dosen ya. Kalau mereka murni seorang MC, commonly untuk 3 hours MCing, wah, 3 hours MCing, they usually get 2 until 3 millions per 3 hours. Tapi itu nggak mesti ya. Itu lihat audiensnya, look at the audience. Kalau audiensnya biasa-biasa aja, maksudnya bukan orang-orang pejabat-pejabat tinggi gitu ya, ya 1 juta mungkin ya, maybe 1 million untuk 1 kali MC. Nah, untuk yang acara lebih gede itu berbeda lagi, gitu ya. Alright, so itu sekilas tentang jasa ya, sekilas tentang bagaimana saya mengelola uh, bisnis di bidang jasa yang per MC-an ini ya. Oke, okay. Now sekarang teman-teman, your job ya, your job, you ask your um, try to find places ya, try to find places, business places yang ada ownernya teman-teman ya. Tanya-tanya lah ya, you research. Misalnya you are confused what to start ya. Sekarang tugasnya adalah you start doing your business. Apa aja. Nah, before starting the business, what you have to do is you do the research. Lakukan research dulu ke bisnis-bisnis yang sudah ada. For example, nah saya ini sukanya ya nggak sukanya sih. Saya tuh sering nanya-nanya ke tempat makan, small cafe, terus salon gitu ya, terus salon potong rambut, keriting kayak kayak gitu ya, and also beauty salon also ya. Nah, kadang di situ saya sengaja cari yang kenal gitu ya. Saya cari yang kenal. So guys, if you go to somebody else ya, to a business, terus kamu nggak kenal ya, nggak enak mau nanya-nanya. Alright, short story. Saya pergi ya, I go to a beauty salon. I go to a beauty salon. Nah, saya ingin tahu dia itu berapa sih um, pendapatan ya, income per harinya ya. How much income she gets in one day. So, one day karena saya ingin tanya, nah saya akhirnya facial ke sana. Ya, wes cari facial yang paling murah karena saya cuma tujuannya hanya untuk asking, hanya untuk research. Sebenarnya usaha-usaha kayak gini tuh berapa sih pendapatan per harinya ya. So business is not about 1 month ya, ladies gentlemen, tapi business is about 1 day. Oke, 1 day berapa kali? Selama sebulan berapa kali? Alright. So and then I'm asking ya sambil di pencet-pencetin ini komedo-komedo dan segala macamnya ini, I'm asking ya. Ya nanyanya jangan pakai bahasa Inggris ya guys ya, pakai bahasa Indonesia aja karena teman saya nggak bisa bahasa Inggris. Alright, so di sana I'm asking her, Jeng Jeng ya biasa aja lah ya, sis atau Cin gitu ya. Sampean kayak gini nih, kalau cuma facial gini dapat untungnya berapa sis? Saya gitu. And then ya kayak ngono lah. Biasa kan orang nggak sis, aku kan pengen tahu lagian saya juga nggak bakalan buka salon kecantikan gitu kan ya. Sudah jelas jauh berbeda. So, saya cuma analisis aja. Nah, and then dia menjawab, ya intinya kalau untuk investasi alat kan sekian gitu ya. Untuk masker itu sekali pakai masker itu 25.000 sampai 30.000. And then untuk pembersih dan lain-lain sekitar 5.000. Wah, nah total harganya adalah 70.000.
70.000. Berarti untuk jasanya dia dan kita sewa tempat, itu dia dapat 40.000 teman-teman sehari. 40.000, bukan per day. 40.000 per pax, ya, per orang, per person. Now, I'm asking again, how many people in one day that you serve? Dia bilang it can be 10 or 12. Wow, padahal itu baru facial yang paling murah. So in one day she can get 40.000. Ya, sorry, one person she can get 40.000. Kalikan aja 10. Berarti sehari dia sudah bisa dapat berapa? 400.000. Kira-kira kalau sebulan berapa? Nah, so that's bisnis ya. Itulah bisnis. Sehari dikalikan berapa hari. Oke? Okay? Gitu ya. Nah, now you guys try yourself. Kira-kira kamu tertarik di bisnis bidang apa? Ya. What kind of business you are interested in? And then try to meet the owner of the person. Misalnya you like culinary business, ya udah temui orang yang berbisnis kuliner yang kamu suka. Tapi ya sambil pesen, sambil makan. Pastikan cari di saat-saat yang dia kelihatannya nggak terlalu rame, biar kamu bisa ngobrol agak banyak sama dia. Gitu ya. Oke, okay. I will give you the clue ya. I will give you the clue down here in the e-learning ya. Ada di tulisan saya nanti ya. I will give you the clue for that. Now, please you try to analyze ya. Try to analyze dulu. Analyze your the potential business ya, the potential business around your place gitu ya, yang ada di Jakarta, Nida dan kawan-kawan ya, you try to analyze the potential business in your place, kira-kira apa ya, and then write down. Nanti tugas kalian adalah nulis dulu what are the potential business in your place gitu ya. So next week ya, I hope I get the report ya. Saya udah dapat report ya. I can get the report from you maximum next week. Report tentang ini tadi ya. Next weeknya lagi you present. Kalian present seperti ini, just like me kayak gini. You can mix the language if you think it's difficult. Ya, you can mix the language. And then you have to record like this, boleh di kayak saya gini, saya pakai Zoom teman-teman, saya pakai Zoom, and then di-upload di YouTube, boleh diklik tidak public. Nah, tapi linknya aja yang dibagikan. It's for next 2 weeks. Jadi ini this kind of jobs ini untuk 2 kali, untuk hari ini, untuk next week dan untuk next weeknya ya, untuk 3 kali pertemuan. Oke, okay? Paham ya? So today, hari ini, setelah ini tugas kalian adalah cari dulu. Ya, search the business, the potential business in your town. Cari dulu kira-kira apa. And then susun pertanyaannya sambil wawancara. Reportnya untuk next week, untuk tugas next week. Ya, terus oral report itu adalah written report ya, laporan tertulis, sama next weeknya lagi itu laporan spoken like this. Okay? All right. Now go to the e-learning. Yeah, go to the questions. Go to the clue down here. Yeah, thank you very much. See you next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.